Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan saat kita membebaskan diri dari kemelekatan pada selain Tuhan. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis? Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah tafsir. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh bang. Salah tafsir tentang surga dan juga neraka yang telah menjadi keyakinan banyak orang. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Assalamualaikum bagi Anda yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem bagi yang berbahasa Yahudi atau Ibrani. Sobat-sobat, adalah fakta ya. Banyak orang berritual, melakukan ibadah menurut versi kelompoknya masing-masing. Berbuat ini, berbuat itu, melakukan hal-hal yang menurut dirinya baik ya. Baik menurut kelompoknya, baik menurut ajarannya. Semua itu dilakukan katanya supaya nanti bisa masuk surga. Supaya nanti setelah mati, setelah nggak jadi manusia, bisa masuk surga. Dan pula tidak sedikit orang yang tersesat ya oleh dogma-dogma agama. Kemudian meyakini untuk mendapatkan surga, dia harus membunuh orang lain. Harus menyiksa orang lain. Harus menakut-nakuti orang lain. Harus menteror orang lain. Supaya bisa masuk surga. Dan katanya bisa pesta seks dengan bidadari-bidadari surga. Ya, surga dan juga neraka. Surga tempat penuh kenikmatan, neraka tempat siksaan. Diyakini oleh banyak orang sebagai suatu tempat geografis, sebuah tempat materi, di mana tempat itu disediakan oleh Sang Pencipta, yang akan didapatkan bagi manusia-manusia setelah mati, setelah tidak jadi manusia lagi. Yang baik masuk ke surga. Yang tidak baik atau dianggap bersalah atau tidak layak masuk surga, masuk ke neraka. Ini telah menjadi keyakinan banyak orang. Sekalipun belum pernah ada satupun orang yang betul-betul mengalami surga sebagai tempat itu. Neraka juga sebagai tempat itu. Mereka hanya mendapatkan dari cerita katanya-katanya. Dari si A yang dapat informasi dari si B, yang diceritain oleh si C, yang membaca tulisan si D. Si D pun mendapat informasi dari E. E diberitahu oleh F. F dengar-dengar cerita dari G. G mendengar ceramah dari H. H dari I. I dari J, K, L, M, N, dan seterusnya. Sehingga dogma atau ajaran tentang surga dan neraka yang selama ini beredar luas dan sudah menjadi kepercayaan bahkan keyakinan banyak orang, sesungguhnya tidak lebih dari ajaran katanya-katanya saja. Ceritanya-ceritanya saja. Orang Jawa menyebutnya ajaran kulaan jari. Ajaran yang hanya bermodalkan katanya-katanya. Asumsi-asumsi, cerita-cerita belaka. Hasil imajinasi, hasil khayalan yang terus-menerus diajarkan secara tutur tinular. Dari kakek, nenek moyang, diajarkan kepada anak cucunya.
Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Meskipun ajaran itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan, tapi telah menjadi kepercayaan, bahkan keyakinan banyak orang. Nah, sahabat-sahabatku, pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun berada. Pada video kali ini ya, saya akan mengulas, membagikan kabar baik, berita gembira bagi semuanya. Ya. Kita akan mengungkap bagaimana sebenarnya yang disebut sebagai surga yang sejati dan juga neraka yang sejati, yang selama ini masih banyak disalahpahami oleh begitu banyak orang di muka bumi, di bawah langit ini. Sobat-sobat, adapun video kali ini adalah sebuah bentuk apresiasi dari saya ya atas edukasi yang juga disampaikan oleh Kiai Saiful Karim ya. Saiful Karim ini banyak sekali ceramah-ceramahnya yang beredar di internet ya, baik di TikTok, di YouTube dan sebagainya ya. Nah, teman-teman, dalam video kali ini izinkan dengan segala hormat saya mengambil cuplikan ya edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim ketika juga membahas tentang surga dan juga neraka sebagaimana yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Oke, my friends, anywhere, everywhere, without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, kita langsung aja simak cuplikan videonya. Dan nanti sekali lagi dengan segala hormat izinkan saya memberikan apresiasi dan fatwa atau opini atau pendapat saya. Oke, selamat menyimak. Demikian. Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah," ketika ditanya malaikat Jibril, "apa yang dimaksud dengan surga?" Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Surga yang bahasa Qur'annya bukan surga tapi jannah ya, taman atau kebun ya. Bahasa Inggrisnya bukan heaven tapi garden ya. Nah, jannah atau taman atau kebun yang dimaksud di Al-Qur'annya adalah sebuah tempat, sebuah keadaan yang diberikan kepada manusia yang tidak lagi melekatkan dirinya atau sudah membebaskan dirinya dari kemelekatan-kemelekatan dunia. Itulah surga atau jannah. Sekali lagi ya. Jadi jannah adalah sebuah kondisi keadaan atau tempat yang akan dialami oleh orang-orang yang hanya melekatkan dirinya kepada Allah atau Tuhan saja. Dan sudah membebaskan dari kemelekatan-kemelekatan dunia. Sudah tidak lagi melekat kepada egonya, tidak lagi melekat kepada harga dirinya, tidak lagi melekat kepada nama baiknya, tidak lagi melekat kepada suaminya, tidak lagi melekat kepada istrinya, tidak lagi melekat kepada cita-citanya, tidak lagi melekat kepada harta materi, gono, gini, bibit, bebet, bobot. Tidak melekat kepada semua itu. Tapi hanya melekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Sudah membebaskan, memerdekakan dirinya dari segala kemelekatan dunia. Itulah surga atau jannah yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan saat kita membebaskan diri dari kemelekatan pada selain Tuhan. Kan sederhana, kalau gitu neraka apa? Neraka adalah tempat ganti yang diciptakan kita sendiri saat kita melekatkan dengan yang selain Tuhan. Bebas dari yang selain Tuhan surga, melekat kepada yang selain Tuhan neraka. Itu aja definisi surga dan neraka. Siapa yang mau buat surga dan neraka? Kita sendiri. Mau melekat atau tidak kan urusan kita. Makanya coba perhatikan, yang jaga surga kan malaikat Ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Yang jaga neraka kan malaikat Malik. Malik, milik. Milik itu ego, kepunyaan. Coba, ini punya saya, ini hasil saya, ini punya saya, ini hasil saya
Saya paling hebat, saya paling top, saya paling kuat. Orang-orang kayak gitu kan takut. Atribut yang dia kumpulkan takut lepas. Karena dia sudah melekatkan diri yang selain Tuhan. Apa itu ujung-ujungnya jadi apa? Kan jadi neraka bagi dia. Ya, jadi surga atau rasa jannah. Ya, Anda mau terjemahkan surga silahkan. Jannah atau apapun ya. Rasa jannah atau rasa surga itu akan dialami oleh jiwa-jiwa yang membebaskan dirinya dari kemelekatan-kemelekatan dunia. Dan sebaliknya, nar atau neraka akan dialami oleh jiwa-jiwa yang melekatkan dirinya kepada materi-materi dunia, kepada sesuatu yang selain Allah. Jadi kalau Anda dan saya melekat hanya kepada Allah, niscaya kita akan berada dalam jannah alias surga. Dan kalau kita melekatkan diri kita kepada yang selain Allah, jadi melekat kepada yang selain Allah berarti sudah tidak la ilaha illallah lagi. Tidak la ilaha illallah lagi. Jadi seperti Adam dan Hawa yang tadinya di Taman Firdaus melekatkan dirinya mereka kepada Allah. Tapi ada satu waktu ya, kalau dalam ceritanya, atas bisikan iblis berbentuk ular, kemudian Adam dan Hawa membuka hatinya bagi ular atau iblis. Dia tidak lagi melekatkan dirinya kepada Allah, tetapi memilih melekatkan dirinya kepada iblis, kepada materi, kepada dunia. Maka yang terjadi adalah Adam dan Hawa tidak lagi berada di Firdaus, tapi akan berada di nar atau neraka. Maka kalau Anda membaca di kitab suci, dikatakan mulai ketika Adam dan Hawa jatuh dosa. Artinya jatuh dosa itu adalah tidak lagi menempatkan Allah sebagai la ilaha illallah. Tetapi Adam dan Hawa sudah menjadikan yang selain Allah sebagai ilah. Itulah yang disebut sebagai sudah makan buah terlarang. Jadi makan buah terlarang itu bukan buah dalam bentuk buah apel, buah kuldi. Bukan. Buah kuldi, buah apel, buah terlarang itu bukan buah tanaman. Tapi buah pengetahuan yang tidak lagi taat kepada Allah. Itulah makan buah terlarang. Inilah hakikat dari dosa. Dosa kalau dalam bahasa Yunaninya hamartia. Melenceng dari tujuan. Adam dan Hawa tujuannya harusnya hanya melekat kepada Allah. Tetapi dia memilih jalan yang lain. Adam dan Hawa sudah makan buah kuldi, buah terlarang. Setelah makan buah terlarang, maka mereka mulai dihinggapi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa malu, rasa iri. Ya, kalau Anda baca kisah selanjutnya, bahkan anaknya Adam dan Hawa mulai muncul. Kain dan Hebel ya. Kain merasa iri kepada adiknya. Kemudian timbul hasrat ingin membunuh dan membunuh beneran. Maka mereka mulai terlibat dengan segala macam dosa. Segala rasa nggak enak. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa cemburu. Dan segala macam rasa-rasa nggak enak semua. Itulah nar, neraka. Sudah melekatkan dirinya kepada sesuatu yang bukan Allah. Yang selain Allah. Ya, maka apa yang terjadi? Mulai tertimpa rasa takut, rasa malu, rasa nggak enak, gelisah, galau, merana, ya, gegana, kemerungsung, segala rasa nggak enak. Inilah neraka. Inilah nar. Nah, demikian pun dengan anak cucu Adam dan Hawa, termasuk kita. Loh, gue, kita semua.
Ketika kita tidak menempatkan Allah sebagai la ilaha illallah, tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya kemelekatan kita, tapi kita membiarkan diri kita, entah pikiran kita, hati kita, fisik kita, melekat kepada hal-hal selain Allah. Apakah kepada harga diri, kepada ego, kepada nama baik, kepada bibit, bebet, bobot, tetek, bengek, semele, kete, weleh-weleh. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada selingkuhan, kepada jabatan, kepada cita-cita, kepada harta, materi, dan sebagainya. Niscaya Anda dan saya pasti berada di dalam neraka. Dan kondisi atau keadaan semua manusia mengalami neraka. Inilah yang dimaksud di dalam surat Maryam, ya. Surat ke-19 ayat 71 yang mengatakan bahwa dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Nah, ya. Jadi semua orang sebenarnya pernah masuk neraka. Neraka yang kekal. Yang kekal itu bukan tempatnya, geografisnya, bukan, ya. Tapi rasa nggak enak. Rasa neraka itu loh kekal. Dari zaman Adam dan Hawa yang berdosa, rasanya nggak enak. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa atau Yesus Kristus, zaman Nabi Muhammad, zaman sebelum Indonesia merdeka, zaman setelah Indonesia merdeka, zaman Orde Lama Bung Karno, zaman Orde Baru Pak Harto, kemudian zaman reformasi sekarang, sampai zaman kapanpun. Orang berdosa itu ya rasanya sama. Nerakanya kekal. Jadi rasa neraka yang disebut kekal itu rasanya. Dari zaman dulu, 3000 tahun yang lalu orang mencuri, rasanya ya pasti tidak enak. Berdebar-debar, tidak tenang, tidur nggak enak. Begitupun zaman sekarang dan zaman yang akan datang selama-lamanya. Barang siapa yang masuk dalam kondisi neraka, dia itu rasanya kekal. Kekal itu rasanya. Begitupun juga dengan surga. Surga itu kekal. Yang kekal itu rasanya. Anda masuk dalam kondisi nar atau neraka, rasanya tidak enak. Anda masuk dalam kondisi surga, rasanya tenang, damai, merdeka, bebas. Dari zaman dulu, orang yang masuk dalam suasana surga, rasanya nyaman, nikmat, maknyus. Demikian juga zaman sekarang dan zaman sampai kapanpun juga. Surga tetap kekal, tidak molah malih, tidak mencolo putro, mencolo putri. Dulu kalau orang berbuat baik, rasanya enak. Sekarang orang berbuat baik, berbuat benar, rasanya tersiksa. Tidak. Ya. Atau sebaliknya. Dulu kalau orang merampok, memperkosa, membunuh orang, rasanya stres, galau. Tapi sekarang kalau kita membunuh orang, memperkosa orang, wow, rasanya asik. Tidak. Tidak molah malih. Tidak mencolo putro, mencolo putri. Tetapi rasa itu kekal. Rasa neraka alias rasa nggak enak itu kekal. Rasa surga alias rasa damai, tentram, bahagia itu juga kekal. Itulah yang dimaksud. Surga itu kekal. Neraka itu kekal. Yaitu segala rasa yang nggak enak. Ketika ego merasa memiliki. Rasa memiliki itu hadir bersamaan dengan rasa takut kehilangan. Anda punya mobil, pasti akan ketimpa rasa takut kehilangan. Anda merasa punya suami, merasa punya istri. Pasti pada saat yang tidak jauh atau saat yang bersamaan, Anda akan takut kehilangan. Anda yang merasa memiliki ketampanan dan kecantikan. Begitu mulai tua, kulit mulai keriput, rambut mulai memutih, mulai stres, takut kehilangan. Itu semua terjadi karena merasa memiliki. Melekatkan diri kita kepada sesuatu yang selain Allah. Melekatkan diri kita kepada sesuatu yang selain Sang Maha Pemilik. Artinya dalam hidup kita
tidak lagi la ilaha illallah. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya inti dari ajaran Quran, inti ajaran Islam yang sejati adalah berserah diri, menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Sang Pemilik yang sejati. Bukan lagi milik kita, tapi semuanya adalah milik Dia. Semuanya adalah milik Allah. Inilah juga inti ajaran Buddha. Inti ajaran Buddha adalah, Buddha artinya pencerahan ya. Orang-orang yang sudah tercerahkan adalah orang-orang yang sudah menjadi Buddha. Yaitu orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Karena dia tidak punya apa-apa, maka mereka melepaskan segala kemelekatan-kemelekatannya. Inti ajaran Buddha adalah melepaskan diri dari segala kemelekatan. Untuk apa? Supaya mencapai nibbana. Ya. Dalam bahasa lainnya nirvana. Nibbana atau nirvana. Nirwana. Nir itu artinya kosong. Wana adalah suatu tempat atau kondisi. Nirwana, tempat atau kondisi kosong. Isi tapi kosong. Kosong tapi isi. Ini bicara tentang spiritualitas. Tentang kesadaran jiwa manusia. Manusia-manusia yang sudah menjadi Buddha. Orang-orang yang sudah tercerahkan adalah orang-orang yang paham bahwa surga dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan itu tidak lagi penting. Tetapi yang lebih penting adalah nibbana atau nirvana. Nirwana. Nirwana ini akan dialami oleh setiap jiwa yang sudah tidak lagi melekat kepada apapun. Tidak lagi merasa memiliki apapun. Inilah orang-orang yang sudah tercerahkan alias sudah Buddha. Orang-orang yang kalau di dalam istilah Jawa, orang-orang yang sudah Jawa, sudah menjadi jumenengane wahayu. Orang yang hanya menjadi pemuja hawa. Dia tidak lagi memuja materi duniawi, ego, tetek, bengek, semele, kete, wele-wele. Tidak. Inilah orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah terbebaskan jiwanya. Kalau pakai bahasa Alkitab, orang-orang yang sudah ditebus, diredeem, dimerdekakan, dibebaskan. Sehingga Yesus berkata, jika aku membebaskan kamu, kamu benar-benar merdeka. Inilah jiwa-jiwa yang sudah berada di jannah, yang berada di nirwana, nirvana. Inilah jiwa dari orang-orang yang kalau menurut Yesus disebut sebagai kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Di mana satu-satunya raja, sang pemilik, malik ya, pemilik rajanya hanya Allah. Egonya tidak ingin lagi menjadi raja. Segala rasa kepemilikannya sudah dilepaskan. Semua hanya dikembalikan kepada sang raja. Inilah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam surga. Hidup dalam nirwana. Hidup dalam jannah. Inilah jiwa-jiwa yang sudah sangat sadar. Paham sepaham-pahamnya. Sadar sesadar-sadarnya. Bahwa segala bentuk kesusahan. Segala bentuk duka. Duka. Nestapa, rasa nggak enak, rasa takut, rasa malu, rasa iri, dan segala bentuk rasa nggak enak itu. Itulah neraka yang akan dialami oleh setiap jiwa yang masih melekat. Melekatkan dirinya kepada dunia, kepada hal-hal yang selain Sang Maha Kuasa. Oke, sahabat-sahabatku, pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun Anda berada ya. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bagikan ini dan juga tadi cuplikan video dari ceramah Kiai Saiful Karim ya, bisa teman-teman tangkap dengan baik dan dengan benar ya. Oke sahabat-sahabat, akhir dari video ini saya akan cuplikan video dari Kiai Saiful Karim lagi yang cukup panjang ya. Teman-teman simak baik-baik ya. Ini adalah edukasi dari Kiai Saiful Karim yang menjelaskan secara Al-Quran ya, bahwa jannah atau garden atau taman atau kebun
yang oleh sebagian orang diterjemahkan sebagai surga itu, dan juga nar atau neraka ya, itu sesungguhnya sama sekali bukan tempat geografis ya, bukan sebuah materi, tempat penyiksaan neraka, tempat pembalasan kebaikan yaitu surga, bukan begitu ya. Tetapi surga dan juga neraka adalah masalah psikologis, masalah spiritual. Oke, simak baik-baik videonya, harap diperhatikan ya. Demikian. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa atau, bisa dan atau. Oleh karena itu maka nanti kita simpulkan terakhir ya, dan kesimpulannya nanti dibuat oleh para sahabat sendiri, karena saya tidak akan menyimpulkan. Tetapi saya hanya mengemukakan satu pandangan yang universal, yang logik ya, berbasis nakli, ya berbasis akli ya, pendekatannya secara saintifik kita kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang celaka itu tempatnya adalah nar. Dan nar itu kata Quran adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha, madamatis samawati wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu, karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya ya kita menggunakan konsep neraka atau nar itu setelah kehidupan berakhir katanya. Yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya, kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Padahal dalam teks bahasa Arab, kiam itu kan bukan hancur. Kiam itu artinya berdiri. Qiyamul lail artinya kan berdiri tengah malam. Jadi kiam itu sebetulnya bukan hancur, tapi kiam itu justru ya berdiri atau kiam itu berbangkit. Jadi sebetulnya ya yang namanya hari kiamat itu ya saya lebih cenderung mengartikan hari berbangkit. Ya, kapan hari kiamat itu? Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya itu ya. Kalau kita mau berbangkit, ya sekarang juga bisa terjadi kiamat itu. Jadi tidak usah menunggu waktu ya. Kiamat itu bisa terjadi kapan saja pada diri setiap orang yang mau berbangkit. Berbangkit dari mana? Berbangkit dari tidur panjangnya menuju pada kesadaran baru. Berbangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Menuju ya berbangkit dari ya kehidupan yang penuh dengan gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, ya nar, menuju kepada kehidupan yang penuh kedamaian yang disebut dengan surga atau jannah. Jadi dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Dan neraka itu bahkan dikatakan dalam ayat ini ketika langit dan bumi masih ada. Itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladzina syaidu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis. Jadi kalau psikologis berarti sudut pandang kita seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ya terminologi Al-Qur'an, bahkan kita dalam tradisi Islam memahami ternyata penjaga nar itu katanya malaikat Malik ya. Malik itu kan sebetulnya raja ya. Malik itu adalah milik. Milik itu kepunyaan. Nah,
Jadi yang menjaga nar itu adalah malaikat Malik. Sedangkan yang menjaga jannah itu kan malaikat Ridwan. Jadi penjaganya udah berbeda. Istilah yang digunakan berbeda. Jadi Malik itu apa sih? Bagian yang terdalam yang dimiliki oleh semua manusia sebetulnya adalah ego. Dan saya sering mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang terbuka. Coba kalau ada orang punya luka yang terbuka, ya, kemudian kesenggol dikit aja kan sebetulnya sakit. Nah, jadi ego itu supaya gampang mengilustrasikannya persis seperti luka yang terbuka. Itu yang bernama ego. Nah, ego itulah sebetulnya penjaga kita. Jadi kalau kita ini, ya, tubuh kita ini yang masih hidup dijaga oleh ego, apalagi ego yang tinggi, apalagi tidak mau kalah, merasa paling benar, maka kita akan mudah sekali mengalami ketersinggungan. Nah, ketersinggungan itu sebetulnya karena kita sedang terbakar oleh api neraka. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang lain marah. Nah, menurut terminologi fisika kuantum, kan kemarahan itu sebetulnya adalah medan energi vibrasi. Medan energi vibrasi yang dilahirkan oleh orang yang berkesadaran rendah. Ada orang marah, itu udah jelas ya. Orang yang sedang marah itu kegelapan. Nah, kemudian ya kegelapan itu, nar itu, api itu diizinkan untuk menyentuh kita. Kemudian karena orang lain marah, kita pun menjadi marah. Bukankah kita sedang teresonansi oleh api kemarahan? Maka ketika kita marah, sebenarnya kita terbakar api neraka. Bukankah kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri? Ini kan psikologis. Ini psikologis, ya. Karena kesadaran kita rendah, ketika ada kesadaran rendah yang lain, ya, menyinggung kita, maka kita pun menjadi tersinggung, maka kita menjadi terbakar. Dan saat ini, di sini kita menyaksikan bahwa kita sedang terbakar oleh api kemarahan. Bukankah itu karena ego? Makanya ego itu adalah luka yang terbuka. Sedikit aja tersenggol, maka kita akan menjadi marah. Jadi sebetulnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya. Kemudian baperan di dalam hidup, ya. Gampang sekali menjadi orang lain. Itu pertanda bahwa sebenarnya kita mengizinkan untuk terbakar oleh api kemarahan yang datang dari pihak lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, bahwa, ya, bisikan itu dari alam rendah itu bisa dari dua arah. Minal jinnati wan nas. Pertama dari jin, yang kedua dari nas. Jin itu sesuatu yang tersembunyi pada diri kita. Termasuk ego itu adalah perwujudan dari jin pada diri kita. Karena ketika kita mengizinkan ego kita bercengkram dalam diri kita, kan dikit-dikit kita bicara harga diri. Dikit-dikit kita bicara tentang diri, ya, kepemilikan. Dan itu, ya, ketika diizinkan untuk bercengkram di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan sang raja yang bernama ego itu bercengkram di dalam diri kita. Dan itu sangat memudahkan kita terperosok pada apa yang disebut dengan nar. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti kita dalami dalam diskusi. Lalu, ya, jannah. Jadi sebetulnya nar dan jannah itu tepatnya sama. Yaitu ketika kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Berarti tempatnya kan di sini-sini juga. Artinya tubuh ini bisa menjadi nar, tubuh ini bisa menjadi jannah, tubuh ini bisa menjadi api, tubuh ini bisa menjadi taman yang indah, tergantung sudut pandang kita. Coba perhatikan kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi. Ketika ada orang lain marah, dia sadar bahwa orang yang marah itu sebenarnya kesadarannya rendah. Maka dia tidak mau terjebak untuk mengikuti kemarahan orang lain. Maka dia akan menjadikan orang marah itu sebagai guru. Dia akan menjadikan orang marah itu sebagai satu stimulus untuk mengajarkan kedewasaan pada dirinya. Makanya ketika orang marah, dia tidak akan pernah ya melawan kegelapan dengan kegelapan. Malah justru dia merasa sayang, merasa kasih sayang, ulas asih kepada orang yang sedang marah. Makanya dia tidak pernah ya melawan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melawan kegelapan dengan cahaya, melawan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, karena dia bisa menjadikan ya orang yang sedang marah bukan sebagai lawan, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sedang marah itu sebagai mitra untuk meningkatkan kesabarannya. Coba ya, beda sekali ya orang yang berkesadaran rendah dengan orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran rendah ketika orang lain marah, dia akan menjadi orang lain. Tetapi ketika orang yang berkesadaran tinggi, justru kemarahan itu bisa menjadi energi yang dia ubah menjadi cinta. Ini keren sekali ya, keren sekali. Jadi sekarang ya terserah kita, apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya, atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya. Yang bisa mengubahnya cuma kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar.
Makanya dikatakan di ayat lain, di ayat tadi adalah khalidina fiha. Dia terus-menerus menjadikan tubuhnya sebagai nar, abadi. Tetapi ada juga yang bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah, ya. Jannah juga abadi. Jadi artinya sekarang terserah kita mau menjadikan tubuh kita sebagai nar, mau menjadikan tubuh kita sebagai jannah, semua terserah kita. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Makanya meningkatkan kesadaran itu sangat berhubungan ya dengan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Oke teman-teman, sekian dulu pada kesempatan kali ini. Niscaya video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah memperhatikannya. Silahkan bagikan juga video ini kepada siapapun, handai, tolan, teman, sahabat ya, yang Anda anggap perlu untuk dibagikan ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elahim shalom. Namo Buddhaya. Santi Santi Santi. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.